Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ta'ala ta'lim wa nafa'il intifad dzakr wa tadhkir wa ifadat wa istifad wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair tigha'a wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin, para hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para ishab, akhwan, subscriber, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada pengajian kedua ini, kita akan mengaji kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karya Syekh Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain ila al-qala halaman 73. Wa ibni Fatimah az-Zahra al-Batul Ali al-Husain al-Hasan ibn al-Hasan as-Sibt ibn Ali ibn Abi Thalib wa ibni Fatimah az-Zahra al-Batul lan kang dadi anak lanangi Fatimah az-Zahra al-Batul kang bersih atau suci. Wa sifat lan den sifati sapa Fatimah tu Siti Fatimah biz-Zahra iklawan Zahra. Bi annaha teman-teman setuhni Zahra iku lam tahid iku liannaha kurang temustuhnya Siti Fatimah iku lan tahid ora haid sapa Siti Fatimah tula umriha ing dalem dawane umure Siti Fatimah ai tegese fahiya mongko utawi Siti Fatimah iku iku putih zatuha apa zate Siti Fatimah au li safai launiha utawa krana murnine warnane Siti Fatimah wa biyaiha lan cahayane Siti Fatimah. Wa sifat lan den sifati bil batul kelawan al batul. Wa sifat lan den sifati sapa Siti Fatimah bil batul kelawan al batul. Al batul itu sing terputus. Ling qita'iha anid dunya karena terputus Siti Fatimah anid dunya saking dunya. Binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kang dadi anak wadone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semata maka nuli nakaaken sapa al-musannifu musannif manduman ingkang dinadumaken min bahril kamil saking bahar kamil. Bisalati abyatin kelawan telu pira-pira li syarafi nasab Syekh Abdul Qadir karena mulyane nasab Syekh Abdul Qadir litisalihi karena sambungi Syekh Abdul Qadir bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan Kanjeng Rasul. Faqala nasabun ka'anna alaihi min syamsi duha nuran wa min falakis sabahi amuda nasabun lahu fi wajhi adam lam'atun manahat malaikatas samai sujuda nasabun kitabullahi awfa hujjatin fi madhihi man la yarumu juhuda. Nasabun utawi siji nasab ka'anna alaihi ka'anna kaya temen setuhune alaihi iku tetep ing atase nasab min syamsid duha saking srengenge duha nuron utawi cahaya wa min falakis sabahi lan saking apa kebelahe waktu pagi waktu isuk amudan apane amudan pira-pira tiang. Nasabun utawi nasab lahu iku tetep kedua nasab fi wajhi adama ing dalam wajah Nabi Adam. Lam'atun utawi setetes atau setitik manahat kang maringi apa lam'atun malaikat as-samai ing pira-pira malaikat langit sujudan hale sujud. Nasabun utawi nasab kitabullahi iku utawi kitab Gusti Allah aufa hujjatin utawi iku paling lengkap-lengkape hujjah bimadhihi ing dalam muji nasab man utawi sapane wong
za yarumu mangza za mengkono man yarumu iku apa yarumu rama yarumu ngarepake sapa man juhudan ing keingkaran. Nah, jadi dalam apa namanya nasabnya yang kemarin ya, jadi nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dari sisi bapak, dari sisi ayah itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, dan kemudian dari jalur ibu itu bersambung kepada Sayyidina Husain gitu ya. Dan apa namanya untuk nasab yang lengkapnya dari jalur ibunya ya, dari jalur ibunya itu disebutkan oleh beliau sendiri di dalam kitabnya, di akhir kitabnya, yaitu kitab Futuhul Ghaib, dan juga di sebagian naskah di kitab Sirrul Asrar wa Madharul Anwar ya, karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi di sini menyebutkan nasab tadi yang barusan dibaca, di mana nasab beliau itu bersambung kepada Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul, disifati dengan Zahra ya, karena beliau ya katakanlah Zahra itu suci gitu ya, mekar ya, karena selama seumur hidupnya beliau itu tidak pernah haid, sehingga beliau itu adalah seseorang yang zatnya itu putih bersih gitu, atau memang warnanya itu ya putih, dan beliau memiliki sinar yang cerah, yang terang. Nah kemudian wa sifat bil batul liqita'iha anid dunya, kemudian Siti Fatimah itu juga disifati dengan al batul ya, karena beliau itu sudah terputus dari dunia gitu, sehingga karena beliau adalah seorang putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentu beliau itu mendapatkan apa, kemuliaan, mewariskan kemuliaan nasab yang kemudian didukung oleh perilaku-perilaku yang baik. Jadi seharusnya kita dalam menilai seseorang itu ya harus objektif gitu. Jadi memang terkadang seseorang itu terlalu mengandalkan nasabnya, ya kan, lantaran dia adalah turunan orang yang baik, turunan orang yang bagus, sehingga dia merendahkan orang yang tidak sama dengan nasabnya. Ya kan, padahal ketika seseorang itu memiliki nasab yang bagus, justru hal ini menjadi sebuah beban lah katakan. Ya karena bisa nggak dia itu sama seperti kakek buyutnya yang memiliki akhlak yang baik, kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dan seterusnya. Makanya Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq fi Wujub Tahadduts bin Ni'ami 'alal Itlaq di juz pertama halaman berapa tuh, 50-an kalau nggak salah, ya beliau menyebutkan bahwasanya wa mimma manallahu alayya syarafu nasabi, ya, dan di antara hal yang Allah Ta'ala karuniakan kepada diri saya itu adalah mulianya nasabku, karena nasabku itu bersambung kepada Sayyidina Ali melalui jalur Sayyid Muhammad Al-Hanafiyah, yaitu saudara laki-laki dari saudara sebapaknya Sayyidina Hasan dan Husain gitu, tapi bukan melalui jalur Sayyidatina Fatimah. Kata beliau, di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada diriku adalah mulianya nasabku. Meskipun wa in kana nasabu la yanfa'u illa ma'at taqwa. Kata beliau, meskipun nasab itu tidak bermanfaat, tuh redaksinya itu. Meskipun nasab itu tidak memberikan manfaat kecuali bersama dengan ketakwaan. Itu tuh. Jadi orang yang memiliki nasab mulia tetapi tidak memiliki ketakwaan, ya udah, apa manfaatnya kalau kayak gitu? Nggak usah dimuliakan gitu. Kita memuliakan lantaran perbuatan, ya kan? Mulianya seseorang itu adalah dari
perbuatannya. Meskipun seseorang memiliki nasab yang mulia tapi perbuatannya tidak mulia, ngapain dimuliakan, kan gitu. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang takwa, gitu loh. Nah makanya kita ya harus objektif dalam menilai seseorang, gitu kan. Tidak mentang-mentang nasabnya baik. Nah kemudian summa atal musannif mandzuman min bahril kamil bi thalathi abyatin li syaraf nasab Syahbul Qadr litisalihi bi Rasulillah. Kemudian musannif Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Husaini, ini sama Habib juga Al-Husaini, ini mah yang nulis Nujanuddanya atau kitab ini sama. Syekh Nawawi juga sama, bersambung kepada Rasulullah. Nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha nuran wa min falakis sabahi amuda. Dimana ketika Nadzuman ini ingin memuji betapa mulianya nasab yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan nasabun, sebuah nasab. Ka'anna alaihi min syamsid duha nuran, seakan-akan dia itu merupakan cahaya yang terbagi dari cahaya matahari pada waktu duha. Wa min falakis sabahi amuda, dan dari falaknya subuh seakan-akan seperti apa? Seperti tiang. Nasabun lahu fi wajhi Adam lam'atun, nasab yang seakan-akan ada percikan di wajahnya Nabi Adam, yang memberikan manahat malaikat as-sama'i sujuda, yang membuat para malaikat itu mau bersujud kepada Nabi Adam. Nasabun kitabullahi awfa hujjatin, sebuah nasab yang Al-Quran itu adalah paling sempurnanya hujjah dimadhihi, untuk memujinya. Man dayaru juhuda, maka apakah ada orang yang mau mengingkarinya? Itu ya, meskipun di masa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu tidak terlalu membanggakan nasab yang beliau miliki, meskipun dari garis ayah ataupun garis ibu beliau mutlak bersambung bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak perlu tidak membuka-buka nasabnya, membanggakan nasabnya, tetapi yang beliau ajarkan kepada para muridnya itu bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuh nanti akan ada penjelasan tentang hal ini ya. Semalam arad al-musannif al-ishtighala min tariqin ila akhar halla kalamahu bil fasli bit taraddi ala Sayyid Syekh Abdul Qadir wa yatlubu al-imdad bi asrarihi ila 6 marratin faqala la thumma lamma arada nuli lamma arada tatkalane karep sapa al-musannif bil al-istighala ing ketungkul min tariqin saking siji dalan ila akhar malih dalan kang lain halla mongko maes-maesi sapa musannif kalamahu ing ucapane musannif bil fasli kelawan pemisah bitarodi kelawan doa akan ridho ala Sayyid Syekh Abdul Qadir yang ngatasi Tuan Syekh Abdul Qadir wa yatlubu lan nyuprih jaluk sapa musannif al-imdada ing limpahan bi asrarihi kelawan pira-pira rahasiane Syekh Abdul Qadir ila 6 maratin maring 6 pira-pira ambalan. Faqala mongko ngucap sapa musannif Allahumma ansyur nafahat ridwani alaihi wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladaihi. Selanjutnya ketika musannif ingin menyibukkan diri dari satu jalan kepada jalan yang lain, maka beliau itu menghiasi ya ucapannya, penyusunannya atau kitabnya dengan pemisah yang jumlahnya itu 6, ya kan? Maksudnya di setiap pembahasan itu ada pasal-pasalnya. Itu kan untuk yang pertama sampai ke sini itu mukaddimah, pembukaan ya. Kemudian yang untuk pasal yang pertama itu membahas tentang sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani mulai dari kelahirannya dan seterusnya gitu. Dimana bitarati ala Sayyidil Qayyat rubul imdad bi asrarihi, beliau menginginkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala lantaran bertawassul dengan kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Kata beliau, Allahumma ansyur nafahat ridwani alaihi, Allahumma duha Allah unsyur mugi-mugi nyebaraken sapa panjenengan nafahat ridwani ing pira-pira tiupan keridoan alaihi
ing atase Syahadul Qadir wa amiddana lan mugi-mugi panjenengan ngelimpahaken ing kita bil asrori kelawan pira-pira rahasia allati audataha kang nitipaken sapa panjenengan ing asrar ladaihi ing dalam sisi Syahadul Qadir. Ai tegese ya Allah, duh Allah, sayyib mugi-mugi panjenengan nudanaken nurunaken udan bisuki raihatir ridwani kelawan ngarahaken raihah ambu atau angine keridoan ala Syekh Abdul Qadir ing atase Tuan Syah Abdul Qadir wa a'inna lan mugi-mugi panjenengan maringi pertolongan ing kita bil asrori kelawan pira-pira rahasia wa afiq lan mugi-mugi ngelimpahaken sapa panjenengan alaina ing atase kita al asrar ing pira-pira rahasia allati ja'altaha kang dadiaken sapa panjenengan ing asrar wadiatan ing titipan indaka ing dalem sandinge panjenengan. Jadi setiap pasalnya itu beliau berdoa, ya Allah, semoga tiupan-tiupan keridoan itu selalu engkau sebarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan semoga engkau memberikan atau menurunkan rahasia-rahasia yang telah engkau titipkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan memberikan kepada kita. Itu untuk khutbah kitab atau mukaddimah kitab. Kemudian kita masuk kepada pasal yang pertama dari kitab Al-Janiyidani atau Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang di sini dikenal dengan nama Al-Janiyidani, ya, atau di kalangan para ulama dikenal dengan nama Al-Janiyidani, yang kemudian disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Itu ya. Wiladatu Syekh Abdul Qadir, kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir. Wulida Sayyid Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu ay ba'da suqta anhu biwasitatir ridha bijilan bikasril jim wa yuqalu aidun jil wa huwa mu'arrab wa kailana wakila. Ulida dan lahirakan sapa Sayyidi Tuan Engsun Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Radhiya mugi-mugi ngeridhoi sapa Allah Gusti Allah anu saking Syekh Abdul Qadir ayat tegese ba'ada ngadohaken sapa Allah asfaqta ing kebencian anhu saking Tuan Syekh biwasitatir ridha kelawan wasitah keridoan dan lairake bijilan ing dalem jilan bi kasril jim, nah kayak kasroh itu cailan tapi jilan kasril jim wa yuqalu lan den ucapaken aidha kalimane jilun ya kan, jil wa huwa mu'arrab wa huwa lan lafaz jil iku mu'arrab iku den arafaken, maksudnya nama beliau itu dilahirkan di jilan ya. Dobetnya itu menggunakan kasroh jim, jilan bukan jailan, bukan. Dan nama ini juga disebut dengan jilun, jil ya, bahwa mu'arrab, dan ini merupakan nama ajam yang kemudian dialih bahasakan menjadi Arab itu ya. Dan juga dikatakan wakailan, wakil, nggak tahu kailan atau kil ini, kailan, nah kailan wahya lan hale utawi jilan iku biladun iku pira-pira desa mutafarriqatun kang den pisah-pisah min biladil ajami saking pira-pira negara ajam, wara'a min warai saking burine Tobaristan saking burine Tobaristan bi fathil ba Toba ya, fathil ba wa kasrir ra Tobari wa sukunis sin Tobaristan. Wahya lan lafaz Tobaristan iku ismu biladin wasi'atin bil ajam, nama pira-pira negara kang luas bil ajam ing dalem ajam. Wa huwa lan khali utawi Tobaristan iku murakkabun iku den susun min kalimataini saking kalimat loro. Wa ilaiha lan maring Tobaristan yunsabu den nisbataken sapa ba'dul ulama'i sapa sebagian ulama. Wa amma Tabarani lan utawi lafaz at-Tabarani bi ziyadatil alif wa nun kelawan nambahaken alif lan nun fa huwa mansubun ila Tabariyin iku den nisbataken maring Tabari ala ghairi qiyasin ing atase saliyane qiyas Madinatun inggih menika Madinatun yaiku kota bisyami ing dalem Syam Suriah.
Jadi di sini menjelaskan bahwa Jilan itu adalah negara-negara yang banyak yang berada di Tobaristan. Tobaristan itu ya belakangnya Irak itu ya, masuk ke daerah Iran lah kalau sekarang itu ya, apa namanya, sebagian ulama itu juga banyak dari sana gitu tuh. Terus untuk nama At-Tabarani yang dikenal dengan ya misalnya seperti Sahibul Ma'ajim Tsalasah, Al-Mujamul Shaghir, Mujamul Kabir, sama Mujamul Awsat, Imam Tabarani. Kalau itu beda penisbatannya, bukan daerah Tobaristan, tetapi nisbatnya itu kepada daerah yang namanya Tobari, sebuah kota yang ada di Suriah, di Suriah, Damaskus, daerah situ. Nah, beliau lahir, sebelum itu Jilan kan bisa disebutkan dengan 3 atau 4 redaksi ya. Itu bisa Jilani, bisa Jili, bisa Kailani, bisa Kili. Itu kan bisa Kili, bisa Kailani, bisa Kili. Kilan benar ya. Jilan, Kilan, Kil, Jil. Entah itu bisa jadi antara kaf dengan jim itu bisa ini, karena memiliki makhrijul huruf yang berdekatan. Ji, ki, ji, ji. Itu. Oke, lanjut. Beliau itu lahir di daerah Jilan. Nah, kemudian di sini Syekh Jamal Faleh Al-Jilani dalam syarah Diwan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan, Luqiba bil-Jilani nisbatan ila mantiqati wiladatihi wa sakana ailatuhu Jilan au Kilan. Wa sakanu ailatihi Jilan au Kilan. Jadi dilakopi dengan sebutan Jilani itu merupakan penisbatan kepada tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir dan tempat tinggal dari keluarganya. Tempat tinggal dari keluarganya itu namanya Jilan atau Kilan. Dan penisbatan ini selalu menyertai mereka dalam kehidupannya Syekh Abdul Qadir dan setelah wafatnya. Bahkan sampai menempel penisbatan ini di kalangan putra-putranya, ya kan? Bahkan putra dari putra-putranya, bahkan dari cucu-cucu mereka, bahkan sampai saiki. Itu tuh. Cuman memang dari keluarga Al-Kilani itu atau Al-Jilani atau Al-Jili itu memang karena sudah lama ya, hampir 1000 tahun itu, makanya terpecah menjadi beberapa keluarga sehingga memiliki lakop masing-masing gitu tuh. Ada macam-macam lah namanya itu, ya kan? Itu ada kitab yang secara khusus membahas tentang nasab atau anak turunan keluarga besar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Wajilan selanjutnya itu adalah nama dari sebuah desa yang besar yang ada, yang posisinya itu berada di selatan kota Baghdad setelah Madain. Wa tab'udu anha iddat farasih, ya ada beberapa ratus kilo lah dari Baghdad itu, yang berada di pinggir sungai Dajlah. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dari Jilan ini merupakan mantiqat Jilan al-Waqiah Gharb Iran. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Jilan ini ya adalah sebuah desa atau perkotaan yang berada di sebelah kota Iran, atau di barat kota Iran itu ya. Oke, wa kana fi sanati sab'ina aw wahidin wa sab'in. Fi sanati sab'ina ing dalam tahun 70 aw wahidin utawa siji wa sab'ina lan 70 wa arba'imiatin lan 400 minal hijrati saking hijrah. Wa dakhala lan manjing sapa Syekh Abdul Qadir Baghdad ing Baghdad walahu lan iku tetep kedue Syekh Abdul Qadir minal umri saking umur 18 sanatan 18 apane taun sanatan taune. Nah, jadi beliau lahir di tahun 480 ya, atau 481
480 atau 481. Terus pertama kali ya masuk ke kota Baghdad untuk pesantren, untuk pelajari ilmu itu umurnya 18 tahun. Saya kira umur piro. Terus wakana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir fi tufuliyatihi ing dalam masa cilik Syekh Abdul Qadir yang tadi iku gawe nyegah minar radhaati saking nyusu fi nahari Ramadan ing dalam awane wulan Ramadan inayatan krono inayah perhatian minallahi ta'ala saking Allah ta'ala bihi kelawan Syekh Abdul Qadir. Padahal dikala utai mengkono imtina'uhu minar radha'a fi nahari Ramadan annal hilala iku temen setuhuni hilal bulan iku huma iku dan tutupi dan aling-alingi fi awali Ramadan ing dalam awal Ramadan. Faqalat mongko ngucap sapa umuhu ibu'e Syadul Qadir Fatimah rupane Fatimah wa hiya lan hale utawi Fatimah iku minas salihati iku tetep saking pira-pira wong kang wadon kang saleh. Dawuhe panjenenganipun Siti Fatimah lam yaltakim ora nyusu atsadia ing susu al-yauma ing dalem iki dina sumatadoha mongko niru-niru dan dipertelo apa annahu ing temen setuhune iki dina iku min Ramadana iku min saking Ramadan qala ngucap sapa ba'dhum sebagian ulama min bahri tawil saking bahar tawil fa fil mahdi anwarul inayati asyraqat iditadu yaum asyaqi yaqdi anil mas wa fil mahdi lan iku tetep ing dalem kendongan anwarul inayati utawi pira-pira cahaya perhatian inayah asyraqat kan cemplorong apa anwar idza saju dumadan utawi asaju utawi susu yaum asyaqi ing dalam dina syaqi yaqdi iku gawe ketentuan anil masih saking nyentok fafil mahdil ummi fisiti fafil mahdil ummi lan ing dalam kendongan ibu fisiti ing dalam kejujuran partaqo mongko dadi munggah sapa Syaikhul Qadir ila halatin maring siji ya, tingkah azat kang mulia anil khalqi saking menungso wal anil khalqi saking makhluk wal insi saking menungso. Tadalla'a iku dadi lemu sapa Syaikhul Qadir mesti dalam memperdalami sapa Syaikhul Qadir min ilmil haqiqati saking ilmu haqiqah ba'da ma tadarra'a ing dalam sausi tadarra'a gawe benteng sapa Syaikhul Qadir min ilmi syariat saking ilmu syariat bitursi kelawan apa turs itu apa itu cara sing kene iki lho Pak nak perang iki apa tameng wa tahalan dadi sapa Syaikhul Qadir iku amirul auliyai iku pimpinane pira-pira wali bi asrihim kelawan kabeh auliya lahu iku tetep pada Syaikhul Qadir al hukmu ta hukum wa tasrifu lan tasrif fil manhi dalam maringi wal habsi lan nikah. Nah, jadi waktu Syaikhul Qadir radhiyallahu taala anhu pada masa kecilnya bayinya itu pada suatu hari beliau itu tidak mau untuk menyusu ya kan di siang-siang bulan Ramadan dan itu merupakan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Syaikhul Qadir dan hal itu ya kan ternyata wadzalika anal hilal uraiannya anal hilal umma fi awal Ramadan. Jadi ini nggak tahu nih hari pertama Ramadan ini pada nggak tahu apakah ini adalah bulan Ramadan atau bukan. Soalnya kemarinnya di hari sebelumnya bulan itu tertutupi oleh awan, oleh kabut, sehingga nggak tahu apakah besoknya itu Ramadan atau bukan. Nah makanya Siti Fatimah yaitu ibu dari beliau, ibu dari Syaikhul Qadir Al-Jailani itu merupakan termasuk orang-orang termasuk perempuan yang soleh. Itu makanya siapa di dalam kitab Qalaidul Jawahir atau Bahjatul Asrar atau Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Ghibtatun Nadir beliau menyebutkan bahwasanya ibunya itu adalah Ummul Khair Amatul Jabbar Fatimah binti Syah Abdullah As-Sawma'i Al-Husaini Az-Zahid Abdullah Az-Zahid. Karena lah mahadun wafirun al-khairu wassalam beliau itu memiliki bagian yang banyak dari kebaikan kesolehan. Bahkan dikutip bahwa
beliau mengatakan, yaitu ibunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Lamma wada'tu ibni Abdul Qadir kana la yarda thadyahu fi nahari Ramadan." Ketika saya melahirkan anak saya yaitu Abdul Qadir, dia itu tidak menyusu ke susu saya di siang hari bulan Ramadan. Wa ghumma 'alan nasi hilal Ramadan, dan hilal atau bulan Ramadan, rembulan Ramadan itu tertutupi oleh awan. Fa'atau wa sa'aluni anhu, mereka datang kepadaku dan mereka bertanya tentang anaknya. Gimana anakmu hari ini? Dan fakultu lahum, maka saya berkata kepada mereka, menjawab, lam yalqumil yaumi sadiyan, mereka dia ini bayi Syekh Abdul Qadir ini tidak mau susu, tidak mau mimi, kata orang Jawa itu, atau tidak mau neng gitu, kata orang Banten. Ternyata sumattadaha anna dzalikal yaum kana min Ramadan, ternyata hari itu adalah hari pertama dari bulan Ramadan. Nah, sehingga hal ini washtahara dzalika, sehingga setelah itu terkenal di daerah Jilan bahwasanya ada dari kalangan asyraf para dzurriyyah Rasul yang melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak mau menyusu di bulan Ramadan. Itu jadi terkenal mulai dari bayinya itu. Ya. Kemudian walamma tara'ra'a wasara ila talabil ulum wa qasada kullu mifdalin alim wa maddahu ila al-fada'il fa kana asra'a min khatwid dhalil, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang bisa diambil dari, atau hikmah-hikmah yang bisa diambil dari pengajian ini bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.